Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika minal fitani ma dhahara minha ma batan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwan sekalian, para bapak-bapak dan mas-mas yang semoga senantiasa dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita di sini insyaallah sekitar 45 menit ke depan ya. Kita bersama-sama akan membahas sebuah tema, yaitu peliharalah imanmu. Sebelumnya, setelah pujian pada Allah dan salawat atas Rasul, tak lupa saya ucapkan terima kasih untuk antum semuanya, panitia dan para hadirin semuanya, dimana kemudian terkait masalah tema ini adalah tema yang sangat bagus sekali, tema yang sangat tepat untuk dipelajari di masa-masa kita sekarang ini. Karena memang berbagai macam fitnah itu terus menyambar-nyambar kita semuanya. Bahkan kalau zaman dahulu untuk bisa selamat dari fitnah atau lebih aman dari fitnah itu adalah dengan menetap di rumah. Kalau sekarang kita justru di rumah yang semestinya aman, malah di situ kita terkadang terbuka banyak pintu fitnah. Dari mana pintu fitnah tersebut? Dari mana kalau bukan dari HP kita masing-masing. Dan tidak harus HP, terkadang intinya gadget, intinya ada internet. Makanya kalau kita HP-nya kembali ke generasi salafus solehnya HP yang nggak ada internet, itu lebih selamat ya, lebih selamat. Tapi demikianlah keadaan zaman. Semakin akhir zaman, semakin jauh dari masa Rasulullah SAW, memang keburukan semakin banyak. Dan tidak perlu kita berandai-andai seandainya saya hidup di zaman Rasul, seandainya saya hidup di zaman tabi'in, seandainya saya hidup di zaman tabi'in lah ya. Itu tidak ada manfaatnya. Realita sekarang kita adalah kita hidup di zaman ya seperti ini, dengan berbagai macam cobaan yang begitu banyak sekali, mau di dalam rumah, mau di luar rumah, bahkan terkadang di masjid. Bahkan orang melakukan kemaksiatan sekarang tidak sedikit di masjid ya, berani bermaksiat pada Allah di masjid, apalagi antum tinggalnya juga di sini ya. Ini termasuk masjid bukan ini di atas ini. Kalau dulu sahabat itu bahkan sebagian dari mereka ada yang nggak berani tinggal di daerah haram, di tanah haram. Mengapa? Karena kemaksiatan di situ akan dinilai besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ketaatan akan dinilai besar juga. Ya, seperti musim-musim kebaikan, musim Ramadan, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah dan sebagainya ya. Itu ketaatan akan dinilai besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pula ada tempat-tempat tertentu terkhusus Haramain. Nah, demikian pula terkait masalah di masjid. Masjid juga memiliki hukum tersendiri, dan semestinya masjid adalah tempat yang paling aman, paling nyaman, paling jauh dari kemaksiatan. Tapi di masa sekarang ini kita tidak sedikit melihat terkadang ada orang yang terpancing melakukan kemaksiatan sementara mereka melakukannya di masjid. Entah itu perundungan, entah itu mungkin melalui medsos kita, maksudnya gadget kita, atau demikian pula bahkan pelecehan seksual juga pun terjadi di masjid ketika orang-orang terkhusus ibu-ibu atau mbak-mbaknya sedang sholat. Ini adalah tentu musibah besar. Sehingga tugas kita adalah senantiasa berusaha untuk menjaga keimanan kita. Mengapa iman? Ya, ini sekali lagi tema yang sangat bagus, karena memang memantau keimanan itu adalah perkara yang sangat penting bagi kita. Sahabat mulia Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, min fiqhil abdi an yata'ahada imanuhu wa ma naqasa minhu. Di antara tanda pemahaman seorang hamba adalah dia itu terus memantau, melihat, mengontrol keimanannya, apa yang kurang dari keimanannya tersebut. Wa min fiqhil abdi an ya'lam ayasdadu wa am yanqus. Dan di antara pemahaman seorang hamba, hendaknya dia sadar apakah keimanannya itu semakin bertambah atau berkurang. Sehingga tugas kita dalam memantau keimanan ini sangat-sangat penting sekali sebelum yang lainnya, karena ini masalah ini tidak selesai di kuburan, ini akan dibawa hingga ke akhirat.
Kemudian juga mengapa keimanan ini adalah perkara yang penting untuk dibahas? Karena ikhwas sekalian, ini termasuk usaha untuk tasfiyatun nafas, ya. Kita berusaha untuk agar jiwa kita ini menjadi bersih, benar-benar dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan iman itu secara asalnya adalah amalan hati, ya, amalan anggota badan, bukan amalan zahir. Amalan anggota badan itu ikut saja. Ini hakikatnya amalan hati, amalan sanubari. Dan amalan sanubari ini adalah raja, ibarat raja. Ketika hati baik, sanubari baik, ya, yang lainnya anggota tubuhnya akan ikut baik. Kalau tidak demikian pun maka akan berbalik juga, ya, akan berbalik juga. Antum sering mendengar firman Allah Subhanahu wa taala di surat Asy-Syams yang sudah kita hafal semuanya, ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan jiwa, Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung seorang yang menyucikannya, wa qad khaba man dasaha, dan sungguh merugi seorang yang mengotorinya, melakukan kemaksiatan yang itu bisa mengotori keimanannya. Dan syarat untuk mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana yang Allah sampaikan bercerita tentang ucapan Nabi Ibrahim, illa man atallaha biqalbin salim. Kalimat yang sering kita dengar, kecuali yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat, hati yang bersih. Apa itu hati yang bersih, yang selamat? Insyaallah nanti akan kita sampaikan. Mengapa iman? Ikhwan sekalian, sebab iman ini adalah amalan yang paling afdal. Sebelum amalan-amalan yang lainnya, maka yang paling penting untuk diperhatikan adalah imannya. Sebanyak apapun seorang beramal soleh secara anggota tubuh, anggota badan, ya, lisan untuk banyak berzikir, kemudian juga untuk membaca Al-Quran, ya, harta dikeluarkan untuk sedekah, bahkan untuk yang wajib, ya, zakat dan sebagainya. Tapi ternyata tidak ada keimanan dalam hatinya, ya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mungkin antum pernah dengar kisah Abdullah ibnu Jud'an. Ibnu Jud'an atau Ibnu Jada'an, seorang di zaman jahiliyah yang kata Aisyah kana yasilur rahim wa itu mut'am. Dia itu rajin bersedekah dan silaturahim. Hakikat dari silaturahim itu adalah menjaga hubungan persaudaraan yang sedarah dan karib kerabat, ya, tidak meluas. Istilah di Indonesia menjadi bias. Antum pergi ke tempat yang lainnya tidak ada hubungan kerabataan disebut sebagai apa? Silaturahim. Bukan. Itu namanya ziarah, berkunjung biasa, bertamu bahasa kitanya. Bahkan nanti ada beda istilah juga antara tamu dengan orang yang berkunjung, antara zair dengan dhaif. Itu berbeda. Yang ada hak untuk dijamu selama 3 hari itu adalah tamu, bukan orang yang berkunjung. Dan tamu itu biasanya dari luar kota, ya. Adapun kita biasanya tetangga datang disebut sebagai tamu, ya. Orang tetangga dekat atau jauh disebut sebagai tamu. Nah, silaturahim berbeda, zair itu berbeda, dhaif atau tamu itu juga berbeda. Kembali ke sini bahwa sekali lagi ini adalah termasuk amalan yang penting. Amalan zahir yang dilakukan seperti itu tidak akan bermanfaat kecuali dibarengi atau didasari dengan keimanan. Ibnu Jad'an tadi yang silaturahim, terus juga banyak bersedekah, tapi kemudian Aisyah bertanya, hal kana dzaka aw dzalika nafi'uhu, wahai Rasulullah, apakah semua itu akan bermanfaat baginya? Jawaban Rasulullah, la yanfa'u, tidak akan bermanfaat baginya. Mengapa? Li'annahu lam yaqul yauman rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Karena dia sama sekali tidak pernah mengatakan, ya Allah ampunilah dosaku pada hari pembalasan. Kata Imam Nawawi, hadis ini hadis sahih riwayat Muslim. Imam Nawawi mengatakan maksudnya adalah Ibnu Jud'an ini tidak beriman kepada hari akhir, sehingga dia tidak berdoa, ya Allah ampunilah dosaku pada hari pembalasan, ya. Karena tidak beriman pada hari akhir, maka gugur salah satu rukun iman, ya. Meskipun seandainya dia beriman kepada yang 5, manapun dari yang 5 salah satunya tidak ada, maka gugur keimanannya. Nah, ini menunjukkan iman ini sangat penting. Makanya ikhwas sekalian, saya lumayan sering menyampaikan pada jamaah, semoga di follow up oleh mereka, termasuk juga akan saya sampaikan pada antum, bahwa tugas belajar yang paling penting bagi antum adalah belajar rukun iman, rukun Islam. Itu rukun iman dan rukun Islam. Dan ketika seorang belajar agama itu pasti akan ada pengaruh baiknya.
bukan pengaruh buruk, akan ada pengaruh baiknya biidznillah. Toha, lanjutannya apa? Ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu agar kamu binasa, celaka, tidak. Allah turunkan Al-Quran untuk kebahagiaan, untuk kebaikan, ya. Makanya seorang yang belajar agama, keimanannya insya Allah akan baik, ya. Akhlaknya akan baik, adabnya akan baik, ya. Perilakunya akan baik, dan seterusnya akan baik. Karena itu adalah buah dari belajar agama. Dan yang terpenting adalah rukun iman dan rukun Islam. Ya, sebagaimana kalau antum belajar ibadah juga, yang terpenting dari ibadah itu adalah rukun-rukunnya. Ada rukun-rukunnya paling atas, di bawahnya ada wajib-wajibnya, paling bawahnya lagi yang halal yang boleh dilakukan biasanya. Kemudian ada yang makruh, ada yang haram. Yang haram ini bahkan bisa menjadi pembatal dari ibadah yang dilakukan tersebut. Nah, ini pelajarilah. Yang paling penting adalah rukun-rukunnya, kemudian baru wajibnya. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah ditanya, ayyul a'mali afdol, wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling afdol, yang paling utama? Beliau mengatakan imanun billahi wa rasulih, yaitu beriman pada Allah dan Rasulnya. Ditanya lagi, tsumma ma'adza, kemudian apa? Jihadun fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah. Tsumma ma'adza, kemudian apa? Hajjun mabrur, yaitu haji mabrur, ya. Jadi yang pertama adalah iman pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya. Sehingga ayat-ayat terkait masalah fatrah makkiyah itu yang banyak, yang bisa antum lihat di surat di juz amma contohnya, kecuali beberapa surat seperti surat An-Nasr itu adalah surat Madaniyah, ya. Maka kesemuanya terkait masalah Allah dan hari akhir, dan itu keimanan, menguatkan pondasi sahabat di satu sisi, di sisi yang lainnya mengajak kufar Quraisy agar mereka beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir, karena mereka, ya, tidak mengimani adanya hari akhir. Mengapa iman? Karena iman termasuk amalan hati yang lebih utama daripada amalan anggota badan, sehingga memang kita, ya, terus berusaha untuk membenahi iman kita. Tanpa iman, sebagaimana sudah disampaikan tadi, ya, amalan anggota badan akan gugur, tidak bernilai. Pokoknya syaratnya harus iman terlebih dahulu. Kemudian tanpa iman, bangunan keislaman akan runtuh. Keimanan paling dasar, kemudian atasnya adalah Islam. Ya, meskipun dua kalimat syahadat ini erat kaitannya dengan beriman pada Allah dan beriman pada Rasulullah SAW. Tapi yang lainnya, salat, puasa, zakat, haji, ini dibangun di atas keimanan. Iman tidak baik, ya, amalan bisa tidak diterima. Sebagaimana yang mungkin sudah antum ketahui, sebagaimana salat tidak akan diterima kecuali dengan adanya wudu, ya, makanya keislaman seseorang tidak akan diterima kecuali ada pertama yang utama keimanan. Baru nanti di atas keimanan ini dibangun tauhid, dibangun amalan-amalan hati yang lainnya. Kalau antum mau lebih mendalami lagi syu'abul iman, apa itu syu'abul iman? Cabang-cabang keimanan yang jumlahnya 60 atau 70 sekian kata Rasulullah SAW, maka itu bisa lebih memaksimalkan keimanan seorang hamba, ya. Pelajari syu'abul iman, ya. Masing-masing tentu membutuhkan waktu yang tidak sedikit, ya. Dan yang seperti ini kehidupan kita adalah terus belajar dan belajar. Makanya terkhusus alumni Stay Ali bin Abi Thalib, antum kerja di sini, ya, ini sosial, ya, di Minhaj, ini adalah sosial yang subhanallah dulu yang kerjanya satu orang sekarang puluhan, ya. Bahkan ada yang di daerah-daerah tertentu gitu katanya, ya, yang siap membantu. Nah, ini adalah nikmat saling berta'awun alal amal al khairi, ya, saling tolong menolong di atas dalam mengerjakan ibadah sosial, amalan sosial, ya. Tapi tetap bukan berarti ketika antum seperti itu tidak belajar. Tetap harus belajar. Dimanapun antum berada, tetap berusaha untuk belajar, ya. Tidak menutup kemungkinan pulang ke kampung antum disuruh khutbah Jumat, sahih lah, ya kan? Pulang kampung disuruh isi kajian. Ramadan pulang kampung solo salat tarawih. Ya Allah, saya hafalan cuma 1 juz atau 3 juz, itu pun, ya, mungkin
sebagian kurang di murojaah kurang kuat. Nggak ada yang lain lagi mas, panjenengan. Nggak ada alasan kecuali antum harus maju, ya, harus maju. Itu sekadar contoh. Dan banyak lagi nanti keadaan-keadaan yang membutuhkan antum bantuan antum saling bersinergi, berta'awun, ya, untuk terus berdakwah. Dan demikian pula tanpa iman seorang tidak akan masuk surga, ya. Ini menunjukkan bahwasanya amalan iman termasuk amalan hati, dan amalan hati itu lebih utama dari amalan anggota badan. Apa contoh amalan hati itu, ikhwah sekalian? Selain iman, apa? Malu, al-khauf, hub sahih, hub, al-mahabbah atau al-hub itu amalan hati. Al-haya, rasa malu itu juga amalan hati asalnya, tapi kemudian tampak pada apa? Anggota badan. Ar-raja, apalagi al-khauf, rasa harap, rasa benci, rasa apa? Rasa harap. Kemudian juga rasa takut pada Allah, al-khauf wal khasyah. Ini amalan hati. Tawakal. Anda tidak tahu di antara antum mana yang paling tawakal. Atau di antara antum, di antara kita siapa yang paling beriman. Amalan hati. Tidak tahu siapa di antara kita yang paling bertakwa. Amalan hati. Tidak tahu siapa di antara kita yang paling muraqabatullah, paling merasa diawasi oleh Allah. Kemanapun dia tetap menjaga halal haram. Ini halal dilakukan, ini haram dijauhi. Tidak ada yang tahu. Di antara kita siapa yang paling, mungkin ada yang bermaksiat kemudian tobat. Siapa di antara kita yang bertobat atau tidak, menyesal, datang ke sini mukanya mungkin ceria tapi hatinya hancur karena habis bermaksiat, ya. Jadi tobat juga termasuk amalan hati. Di antara kita juga siapa yang tidak tahu yang paling tawakal, paling yakin dengan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita juga tidak tahu siapa yang paling ridha, siapa yang paling qanaah, siapa paling penyabar, paling sabar. Dan itu adalah amalan hati, ya. Dan itu yang sulit, lebih berat, lebih sulit daripada amalan anggota badan, ya. Sehingga iman ini termasuk amalan hati, sangat penting bagi kita. Mengapa iman juga? Karena iman merupakan syarat mutlak diterimanya amalan, ya. Ada beberapa ayat Al-Quran, saya akan bawakan satu contoh. Di dalam surat yang antum sering mendengar, insya Allah sudah tahu, ya, adalah di dalam surat An-Nahl 97, man amila salihan min dzakarin aw untha, siapa yang beramal saleh dari laki-laki atau wanita, wa huwa mu'min, sementara dia dalam keadaan beriman. Wa huwa di sini wawu haliyah, dia sebagai hal keadaan. Siapa laki-laki atau wanita yang beramal saleh, syaratnya wa huwa mu'min, dalam keadaan beriman. Maka kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan padanya kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan, benar-benar akan kami berikan balasan pada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka lakukan dahulu di dunia. Nah, ini syaratnya wa huwa mukmin, dalam keadaan beriman. Tanpa iman, amalan apapun tidak diterima. Hanya saja termasuk keadilan Allah ketika ada orang kafir beramal soleh, Allah balas di dunia. Ya, makanya mereka antum lihat, ya, sebagian kaum muslimin atau sebagian kita terkadang mengapa orang kafir rumahnya besar-besar, mobilnya banyak, sudah gitu mewah, ada yang punya pulau, ada yang punya ini, kok kayaknya setiap hari kalau mungkin makan habis 5 juta, sekali duduk di restoran 10 juta, padahal hanya satu keluarga, bahkan bisa jadi lebih dari itu kalau belanja barang-barang mahal. Jangan heran ya ikhwah, itu adalah kenikmatan sebagai ibadah dari mereka, karena mereka pun beribadah, ya. Mereka itu ngamal juga, bahkan gencar, ngamalnya mereka itu kuat. Antum kalau pergi ke pelosok seperti di Irian Jaya contohnya, di tengah-tengah hutan bisa jadi ada gereja yang di sana tidak ada listrik, belum masuk, ini itu belum masuk, tapi ternyata di sana ada gereja, ada pendetanya, ada pasturnya. Bahkan untuk keluar masuknya pun caranya lewat helikopter, bukan lewat jalan darat lagi. Dari mereka, dari mana itu? Fulus dari amal soleh, tanda kutip ya, amal soleh mereka. Tapi Allah tidak akan berikan balasan di akhirat sedikit pun. Allah akan segerakan di dunia sebagai bentuk keadilan Allah. Adapun di akhirat, rahmat mutlak hanya lil mukminin, hanya
bagi orang-orang yang beriman. Nah ini makanya sekali lagi ya, Allah memberikan keadilan kepada mereka terkait masalah amal kebaikan mereka. Ikhwas sekalian, tugas kita adalah kemudian memelihara iman kita. Setelah kita mengetahui bahwa keimanan itu sangat penting bagi kita, kemudian di tengah fenomena yang seperti ini, bahkan terkadang Allah pribadi ya melihat begitu banyak cobaan yang Allah berikan pada kita ya, termasuk hal-hal yang dahulu tidak ada. Mungkin kalau kita mundur 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang lalu itu tidak ada, sekarang ada ya. Bahkan terkadang hal-hal tersebut ada di tengah para penuntut ilmu ya. Hal-hal yang dahulu itu dianggap tabu atau tidak baik, sekarang sudah seperti hal yang biasa. Saya tidak berikan perincian tentang hal itu ya, tapi yang jelas memang banyak perubahan dan terus perubahan. Di satu sisi ini adalah sesuatu yang wajar ya, karena kalau di zaman Rasulullah SAW dahulu di Mekah belum ada orang munafik. Munculnya di mana? Di Madinah ketika Islam sudah kuat ya. Nah demikian pula dengan berbagai macam kasus keadaan yang ada di tengah-tengah kita. Antum mau dari mana saja, mau dari Sabang sampai Merauke, Jakarta, mana saja, di kampung-kampung, teman-teman ikhwah kita yang berusaha untuk menghadiri majelis ilmu, ta'lim dan sebagainya, kita akan dapatkan hal-hal yang dahulu tidak pernah dilakukan, seakan-akan kemudian sekarang itu hal yang biasa, hal yang lumrah, hal yang dihukumi wajar seakan-akan ya. Padahal seandainya dia menjauhkan diri dari hal itu, maka itu jauh lebih istimewa, dan itu termasuk bentuk wara' ya. Wara', menjaga diri dari sesuatu yang membahayakan bagi dirinya di akhirat, itu wara'. Apa itu wara'? Ya, tarku ma yadurru fil akhirah, meninggalkan segala sesuatu yang membahayakan diri di akhirat. Tarku ma yadurru fil akhirah, itu hakikat dari wara'. Kalau zuhud, tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Kalau wara' meninggalkan yang membahayakan bagi akhirat seseorang. Terus mana yang lebih utama, apakah zuhud atau wara'? Mana yang lebih tinggi amalannya, zuhud atau wara'? Dan kedua-duanya asalnya termasuk amalan hati juga, erat kaitannya dengan masalah keimanan. Mana yang lebih utama, apakah zuhud atau wara'? Sama? Enggak sama, beda. Ada yang berpendapat wara'. Regu B, bagaimana regu B? Hah? Zuhud. Regu A ada dua pendapat ini, atau ikhtilaful ulama. Jadi yang lebih utama adalah zuhud. Mengapa zuhud? Zuhud itu meninggalkan yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat aja ditinggalkan, apalagi yang membahayakan. Kalau wara' kalian tingkatannya hanya yang membahayakan dari berbagai macam kemaksiatan. Kalau zuhud itu halal yang mubah ya, tapi ketika tidak ada manfaatnya di akhirat ditinggalkan. Hukum asal punya, kita tidak akan membahas masalah itu ya secara rincinya. Baik, kemudian dengan realitas seperti itu, di satu sisi keimanan yang sangat penting bagi kita, maka kita akan mempelajari lalu bagaimana cara kita memelihara iman. Sebenarnya kalau antum membaca kitab, ada kitab yang bagus, mungkin antum sebagian sudah tahu, kitab judulnya Asbab Ziyadatil Iman wa Nuqsanihi, karya Syekh Abdul Razak Al-Badr. Itu luar biasa, kitabnya nggak terlalu tebal ya, tipis, hanya seberapa ya, dua kali tipisnya ini HP kita ya. Itu kalau dibaca maka sangat bagus ya, dan mungkin sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Antum cari PDF-nya banyak, di situs beliau pun ada. Beliau menawarkan beberapa cara untuk menambah keimanan, tapi kita tidak akan baca di situ. Yang saya akan sampaikan secara singkat, ikhwas sekalian, kita akan menjaga keimanan dari definisi iman itu sendiri. Kita akan menjaga keimanan dari definisi iman itu sendiri. Apa bahasa Arab definisi iman? Ma ma'nal iman? Yang tahu boleh pulang dulu, nggak apa-apa. Yang bisa jawab boleh ngantor dulu, pulang, boleh istirahat. Antum sudah tahu insyaallah ya. Cuma mungkin antum punya sifat malu atau bagaimana ya, atau mungkin perlu dimurajaah. Ma'nal iman qaulun bil lisan wa amalun, paham kan? Itu sudah. Nah, kita akan belajar bagaimana menambah keimanan dari definisi itu.
Kalau Syekh Hamad Al-Ansari rahimahullah, beliau menjelaskan bahwasanya al-iman khamsun nunat. Iman itu tadi dari 5 huruf nun. Huruf nun di akhirnya. Pertama, antum dengarkan dulu, yang tahu bahasa Arab insyaallah paham. Pertama adalah i'tiqadun bil janan. Ma mana al-janan? Al-qalb. Yang kedua, wa qaulun bil lisan. Al-janan nun. Yang kedua, qaulun bil lisan. Nun juga, ucapan dengan lisan. 3, wa amalun bil arkan. Wa amalun bil arkan. Nun juga mengamalkan dengan al-arkan, yakni a'dha'ul jism, iya, a'dha'ul badan atau al-jism, anggota tubuh kita amalkan. Kemudian yazidu bi ta'atir rahman, iya, yazidu bi ta'atir rahman. Iman itu bertambah dengan taat pada Allah yang maha luas rahmatnya, ar-Rahman. Wa yanqusu bi ta'ati syaitan, ya, dan akan berkurang ketika seorang mengikuti atau taat pada syaitan. Nah, ini 5 ini. Iman yang antum harus jaga berarti mencakup 3. Pertama, amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan. Karena memang keimanan itu cabang dari iman tidak lepas dari 3 perkara ini. Ada amalan-amalan hati, termasuk amalan hati yang sudah kita sampaikan tadi, itu cabang keimanan. Ya, kemudian ada amalan lisan, ya, seperti mengajar. Kita termasuk ini melakukan salah satu cabang dari keimanan. Antum berbicara, bertanya kebaikan, kemudian mengaji, zikir banyak cabangnya, berdoa, itu termasuk ada di cabang keimanan. Kemudian amalan anggota badan ini banyak, ya, ada salat, dan sudah kita sampaikan tadi rukun Islam, sisa dari rukun Islam, itu amalan anggota badan. Dan semua ini, keimanan ini, yang semuanya itu adalah cabang dari keimanan, kemudian bisa bertambah kalau hamba itu dia taat kepada Allah. Dan iman itu akan berkurang kalau hamba itu bermaksiat. Simpelnya, antum jaga iman bagaimana? Taat, jauhi maksiat. Selesai. Sudah selesai, ya? Sudah sampai? Pesannya sudah sampai? Paham? Subhanakallah wa bihamdika. Sudah selesai, sudah. Paham kan? Mas Satrio paham? Sudah, taat, jauhi maksiat. Selesai. Mau apa lagi? Baik, ya kita rinci dikit lah. Kita rinci dikit. Anda tidak akan menyebutkan banyak dari bagaimana cara kita meningkatkan ketaatan atau meningkatkan keimanan melalui jalan ketaatan. Tapi yang terpenting, ya, adalah istiqomah dalam menuntut ilmu agama. Jangan pernah tinggalkan ilmu. Ya, khawatir ya ikhwah, kita harus punya rasa kekhawatiran, takut kalau kita suatu saat bisa menyimpang. Waliyadzubillah. Ya. Harus takut semua kita. Keadaan kita senantiasa takut akan hal tersebut. Nah, supaya dengan izin Allah bisa istiqomah, diberikan taufik di atas jalan yang lurus, caranya jangan tinggalkan majelis ilmu sedikit pun. Ya, kalau capek dan sebagainya itu nggak apa. Tapi yang penting ini loh, bukan berarti harus hadir terus, wajib hadir terus, tidak. Intinya antum niatkan dalam hati antum, berazam untuk menuntut ilmu sampai antum meninggal dunia. Dengan katanya sampai titik darah penghabisan. Ya, antum mau di sini, pulang kampung, ya, Masyauqi mana, Pasuruan Masyauqi, yang pulang Pasuruan mana? Wah, tetap mana majelis ilmu. Atau kalau kita tidak yang belajar, kita yang mengajar. Kalau bukan kita yang belajar, maka kita mengajar. Antum punya medsos juga, cari teman-teman yang di-share itu ilmu, bukan malah menjadikan hati kita, keimanan kita semakin berkurang. Dan alangkah di satu sisi kita sudah selektif dalam mencari pertemanan di dunia maya. Yang menjadi masalah terkadang apa? Iklan, gitu kan? Iklan muncul, ini itu macam-macam, dari bisnis sampai terkadang ada aurat-aurat yang terbuka, ya. Ini yang menjadi masalah. Sedang enak-enak menyimak kajian Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili atau Syekh siapa, ada iklan, gitu kan? Entah itu musik atau mungkin ada wanita dan sebagainya. Ini yang menjadi tanda kutip musuh juga bagi kita. Nah, ini penting. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengucapkan sebuah kalimat yang mungkin antum pernah dengar, bahwa a'zamul karamah atau afdalul karamah luzumul istiqomah. Sebaik-baik karamah itu adalah terus istiqomah. Berat ya ikhwan, istiqomah itu berat. Istiqomah itu berat.
Makanya antum duduk bersama orang-orang yang soleh, bermajelis ilmu dengan orang-orang yang soleh, atau tinggal di perumahan yang baik yang soleh, atau dekat dengan masjid supaya antum bisa istiqomah. Ya. Jadi dalam bertempat tinggal, dalam berteman, ya supaya apa tujuannya? Supaya bisa istiqomah. Antum menuntut ilmu supaya bisa istiqomah. Nah ini pentingnya, jadi diniatkan untuk senantiasa menuntut ilmu. Jangan pernah niat berhenti untuk belajar. Ya. Dan terkadang ada seperti itu, waliyadzubillah. Antum semuanya sudah menikah belum? Ada yang belum? Ada yang belum. Saya sampaikan kepada antum, ada seorang ustaz lulusan Madinah, bayangkan, lulusan Madinah, punya kitab banyak. Gara-gara gagal mendapatkan dunia, maksudnya di sini siapa? Habibahnya, wanita yang dia cintai, akhirnya mutung. Tahu mutung ya? Nggak tahu sudah, hanya semoga tetap istiqomah, tapi kitab-kitabnya dijual dan sebagainya. Jadi seakan-akan kayak apa, gara-gara satu orang saja dan itu dunia, menjadikan dirinya berbalik arah. Jadi hati-hati, jangan seperti itu ya, tidak boleh gara-gara masalah pernikahan atau masalah itu yang disalahkan Allah, yang disalahkan agamanya, yang disalahkan ya pokoknya rusak akhirnya agamanya. Ini tidak benar tentu saja. Yang kedua, memperbaiki amalan hati, berusaha untuk maksimal dalam memperbaiki amalan hati. Sebelumnya ikhwah, saya sampaikan kepada antum ya, untuk poin yang pertama, siapa yang paling suka ketika antum belajar menuntut ilmu? Siapa yang paling suka ketika antum berhenti dari menuntut ilmu? Tidak ada yang lebih suka melebihi syaitan. Syaitan akan sangat suka, sangat girang dengan hal tersebut. Makanya sumber daya manusia yang paling potensial bagi iblis adalah orang bodoh. Orang bodoh itu, antum mending punya musuh cerdas daripada teman bodoh ya. Ini bisa menjadi kehancuran bagi teman-teman yang lainnya gara-gara orang bodoh. Musuh yang cerdas kita bisa belajar kecerdasannya, dia punya siasat, punya ini, punya itu, kita bisa belajar darinya. Oh ternyata mereka cara berperangnya seperti ini, caranya seperti itu, bisa kita tiru. Amati, tiru, modifikasi ya. Kalau dari orang cerdas, meskipun itu orang apa? Musuh kita. Tapi kalau orang sahabat kita atau teman kita bodoh, ini berbahaya. Orang yang paling mudah dibayar untuk menghancurkan ini, menghancurkan itu, untuk demo dan sebagainya, siapa kalau bukan orang-orang bodoh agama ya. Mungkin cerdas dalam masalah dunia tapi bodoh agama. Makanya berusaha untuk menjadi orang yang cerdas, yang pintar agama, tidak cerdas dari Allah. Kecerdasan itu ada yang memahami cepat atau tidak, itu dari Allah, tapi bisa diasah. Maksud saya adalah berusaha untuk menjadi orang yang berilmu, bukan bodoh ilmu agama. Baik, kembali yang kedua tadi, memperbaiki amalan hati. Dan mengapa amalan hati, ikhwas sekalian? Karena hati, sebagaimana sudah saya sampaikan tadi, sumber kebaikan, ibarat seperti rajanya tadi. Atau jawaban tepatnya adalah hadis Rasulullah SAW yang antum sudah hafal juga insyaallah. Ala inna fil jasadi mudghah, di hati, di jasad kita itu ada sekerat daging. Idza salahat salaha jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wahya al-qalbu. Dan sekerat daging ini kalau baik, maka anggota tubuh yang lain akan baik. Kalau tidak baik, maka yang lainnya pun tidak akan baik pula. Ala wahyal qalbu, sekerat daging tersebut adalah hati. Entah diartikan hati, jantung atau sanubari, tapi maksudnya adalah ini yang menjadi raja yang bisa mengatur anggota tubuh kita ya. Kullu ina'in bima fihi yandahu ya, kata seorang penyair bahwa air ini akan memuntahkan apa yang ada di dalamnya. Kalau airnya jernih, yang dituangkan ya jernih, nggak mungkin yang dituangkan darah. Isinya darah, yang dituangkan darah. Khamr, yang dituangkan khamr. Jadi kalau hatinya baik, yang akan dikeluarkan dengan lisannya, sikapnya adalah kebaikan ya. Dan istiqomah hati di atas keimanan ini adalah sebab seorang anggota tubuhnya, anggota badannya pun akan istiqomah. Makanya langsung pegang itu hati, langsung yang harus dibenahi hati sebelum yang lainnya ya. Sebelum yang lainnya
hati dulu diperbaiki, karena di situ tempat istiqomah. Iman juga tempatnya di hati. Dan amalan-amalan hati itu, atau amalan-amalan utama adalah amalan-amalan hati. Tadi sudah saya sampaikan, diantaranya termasuk tauhid, ikhlas, itu amalan hati. Banyak jalan menuju Roma, tapi hanya satu jalan menuju surga, melalui jalan tauhid. Tidak ada tauhid, tidak akan masuk surga. Seorang yang belajar Islam tidak paham tauhid seakan-akan belum paham Islam. Ya. Jadi tauhid asalnya amalan hati, keyakinan Allah Maha segala-galanya, konsekuensinya rukuk sujudnya hanya lillahi ta'ala, itu karena amalan hatinya baik, ya. Kemudian yakin Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Itu yang kedua. Pertama, istiqomah menuntut ilmu. Kedua, memperbaiki amalan hati, ya. Yang ketiga, menguatkan isti'anah kepada Allah. Jangan lupakan isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah. Surat yang paling agung, surat apa, ikhwan? Surat yang paling agung. Surat yang paling agung. Surat apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Dan Rasulullah SAW mengatakan, afdhalud doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Alhamdulillah kan segala puji bagi Allah. Kok doa gitu? Nah, di antara penjelasan ulama, mengapa alhamdulillah ini maksudnya adalah doa yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Apa itu doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Sebelum itu ada tawassul bila amali sholihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya Syekhul Islam menjelaskan, setelah aku memperhatikan, merenungi, maka aku simpulkan doa yang terbaik adalah yang ada di dalam surat Al-Fatihah itu. Jadi seorang pertama memuji Allah, alhamdulillah. Ini puji-pujian dengan Asmaul Husna. Ya, Rabbil Alamin, Maliki Yaumiddin, hingga akhirnya kemudian iyyaka na'budu, tawassul dengan masoleh, hanya kepadamu ya Allah aku beribadah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ibadah dan memohon pertolongan. Memohon pertolongan termasuk ibadah. Tapi dua hal ini nanti akan berbeda dari sisi buahnya. Kalau seorang benar-benar beribadah pada Allah, itulah tauhid. Lawannya riya atau syirik. Isti'anah, memohon pertolongan pada Allah. Tadi yang pertama beribadah hanya pada Allah. Yang kedua, memohon pertolongan pada Allah. Ini nanti buahnya seseorang akan bergantung hanya pada Allah semata dan menjauhkan diri dari ujub dan kesombongan. Sehingga maksud dari isti'anah pada poin yang akan kita sampaikan atau yang kita sampaikan di sini adalah agar seseorang itu kuat hubungannya dengan Allah. Tidak semuanya dikembalikan kepada saya, gue, ini karena saya S1, karena saya doktor, karena saya profesor. Inilah yang disebut dengan apa? Ujub. Ujub itu seseorang merasa dirinya punya sesuatu dan dia lupa Allah. Pokoknya semuanya dikembalikan kepada dirinya. Beda antara at-tahaddus bin ni'mah dengan ujub. Tahu tahaddus bin ni'mah ya? Menceritakan nikmat dengan ujub. Kalau ujub itu nikmatnya dikembalikan pada dirinya. Kalau at-tahaddus bin ni'mah, nikmatnya dikembalikan pada Allah semuanya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun nikmat Rabbmu maka sebarkanlah, ceritakan. Itu jangan lupakan, dia mengembalikan semua itu pada Allah. Alhamdulillah saya selesai S3. Ini semuanya kemudahan dari Allah, alhamdulillah. Perjuangan yang saya lakukan itu taufik dari Allah, kemudian dari taufik Allah. Biaya yang dibutuhkan 100 juta itu pun semua murni karunia dan nikmat dari Allah, ya. Jadi dikembalikan kepada Allah. Tapi kalau dikembalikan kepada dirinya, ini tadi tahaddus bin ni'mah. Kalau dikembalikan kepada dirinya, maka itu namanya ujub. Kalau membandingkan dengan yang lainnya, itu namanya kiber, ya. Jadi kalau ujub itu tanpa pembanding, antum tidak perlu lihat orang lain, lihat diri sendiri memiliki kelebihan, wah dan sebagainya, lupa Allah, itu namanya ujub. Tapi kalau antum bandingkan diri antum dengan yang lainnya, itu namanya takabur, kibriya, istikbar, sombong, congkak angkuh. Seorang mengatakan saya lebih alim daripada yang lainnya, saya lebih bertakwa, lebih soleh, lebih banyak sholatnya, lebih banyak sedekahnya, saya lebih kaya sehingga saya lebih banyak amal nafkahnya atau harta daripada pulan. Ini namanya sombong, kibir. Nah, ini tidak boleh ada pada orang.
ya. Bolehnya dia harus isti'anah billahi ta'ala semata. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya akan bacakan ucapan dari Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim mengatakan, wa katsiran ma kuntu asma' Syekhul Islam Ibnu Taimiyah qaddasallahu ruhahu yaqulu iyyaka na'budu tadfa'ul ar-riya wa iyyaka nasta'in tadfa'al kibriya. Sering aku mendengar Syekhul Islam, guru beliau itu mengatakan, iyyaka na'budu, kalimat ini bisa menjauhkan hamba dari riya. Wa iyyaka nasta'in bisa menjauhkan hamba dari kibriya. Ya. Sehingga kalau seandainya seseorang dia tidak sombong, tidak ada ujub pada dirinya, kemudian dia bergantungnya pada Allah, ini sebab istiqomah, ini sebab imannya semakin naik, semakin bertambah insya Allah. Dan yang terakhir, ikhwan sekalian, azanillahu wa iyyakum, memperbanyak doa. Yang qalibal qulub tsabbit qalbi ala dik, jangan ditinggalkan doa ini. Tsabbit qalbi ala dinik. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kata Anas, doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa ini tadi, wahai zat yang membolak, yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Saya sampaikan itu saja terkait masalah amal ketaatan tadi, ya. Antum berusaha, kita semuanya hendaknya berusaha untuk mempraktekannya. Kemudian yang kedua tadi, iman akan berkurang bi ta'ati syaitan, karena taat pada syaitan. Kalau seperti ini berarti tugas antum adalah berusaha meninggalkan kemaksiatan. Antum, seseorang ketika meninggalkan kemaksiatan, ini nanti akan menjadikan tadi seperti ayat yang sudah saya sampaikan, illa man atallaha biqalbin salim, ya, menjadikan hati itu selamat, bersih. Lalu bersih ini yang dimaksud apa? Saya sampaikan ucapan Syekh Sa'di secara singkat, selesai insyaallah. Mohon maaf saya tambah sedikit waktunya, ya. Asy-Syekh ini qala Asy-Syekh As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan wal qalbus salim, maknahu hati yang selamat atau yang bersih itu adalah salima pertama minasyirki, selamat dari kesyirikan. Ingin istiqomah, ingin baik keimanannya, ya harus selamat dari syirik, tidak boleh syirik sama sekali. Dan yang terpenting kesyirikan dalam hatinya, meyakini dengan keyakinan tertentu kepada makhluk-makhluk Allah yang sampai berbau syirik, ya tidak boleh. Kemudian yang kedua, syakki wasyakki, selamat dari keraguan-raguan. Selama dari keraguan-raguan, berarti dia harus benar-benar yakin dengan rukun iman yang 6, dengan syariat ini, dengan rukun Islam yang 5, harus yakin, yakinnya dengan kuat, dan itu hakikat dari keyakinan, dari akidah. Kemudian wa mahabbatis syarri, selamat dari cinta keburukan. Ya ikhwah, ini berat, tapi harus antum usahakan. Kemaksiatan itu ada kenikmatan, ada kelezatan. Sahih? Dan Rasul mengatakan hufatin nar bisyahawat. Neraka itu diliputi dengan hal-hal yang disukai oleh syahwat kita. Sehingga hati-hati jangan sampai suka atau cinta dengan maksiat. Maka yang perbanyak doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Bukan ini, ya. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Nah, kemudian kalimat kedua, wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah, jadikanlah kekafiran, apalagi kemunafikan dan kemaksiatan itu dibenci oleh hatiku, ya. Jadi supaya seseorang selamat dari menyukai hal tersebut, baca doa ini, ya. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrihnal kufra wal fusuqa wal isyan, ya, wa ja'alna minar rasyidin. Nah, ini baca. Kemudian juga kata beliau, hati yang selamat ini adalah wal israr 'alal bid'ati wadz-dzunub, ya. Kemudian yang terakhir, selamat dari terus-menerus melakukan dosa, terus-menerus berbuat bid'ah dan melakukan dosa. Nah, ini juga penting. Hati seorang harus selamat. Dosa kecil, la saghirata ma'al israr. Dosa kecil, tidak ada dosa kecil ketika dilakukan terus menerus. Al israr, ya, asar yusiru musir, itu terus menerus melakukan sesuatu.
di antaranya dosa. Ya, nah kalau dosa kecil dilakukan banyak, itu tidak disebut kecil lagi, akan disebut sebagai dosa besar. Wala kabiratan mal taubah atau mal istighfar. Dan dosa besar tidak akan dianggap ada ketika seorang itu tobat, ketika dia beristighfar. Nah, ini 4 sifat yang harus ada dari hamba ketika hatinya selamat, ingin selamat. Dan sekali lagi, selamatnya hati berarti imannya baik, ya, kemudian dia istiqomah. Tapi kemudian belum menyampaikan wa yalzam min salamatih mimma dzukira ittisabu bi abdadiha. Dan konsekuensi dari selamatnya hati tersebut, maka dia tersifati dengan yang lainnya. Pertama, ikhlas. Yang kedua, al-ilm, berilmu. Ketiga, wal yakin, yakin. Keempat, wa mahabbatil khairi wa tazyinuhu fi qalbihi, cinta kebaikan, dan kebaikan itu dijadikan indah dalam hatinya. Suka, intinya dia suka, gemar dengan kebaikan, benci dengan kemaksiatan. Dan terakhir, wa antakuna iradatuhu wa mahabbatuhu tabi'atan li mahabbatillah wa hawahu tabi'an lima ja'a anillah. Dan keinginannya dan hawa nafsunya mengikuti kecintaan Allah, mengikuti apa yang datang dari Allah, ya. Jadi niatnya, keinginannya dan hawa nafsunya jangan mengikuti hawa nafsu sendirinya, ya, atau selain Allah, tidak. Tapi dia berusaha untuk memalingkan hanya kepada Allah semata. Yang dicintai, diikuti adalah Allah. Hawa nafsunya ditundukkan untuk mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf lebih waktunya, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallama tasliman katsira. Barakallahu fikum jami'an.